Nilai utang luar negeri yang dinilai membengkak terus menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo mempersilahkan seluruh elemen masyarakat langsung beradu argumen dengan Menteri Keuangan agar bisa mendapat pemahaman yang jelas soal utang negara. Negara yang subur makmur, dengan kekayaan di atas buminya dan di bawah buminya, tapi ternyata bangsa ini juara hutang di dunia. Silakan pemerintah, kalau saya dianggap omong kosong, maka kalau ingin rakyat ini sejahtera, hai pemerintah sekarang yang ada, tolong stop hutang baru, bayar hutang lama. Anak bayi yang baru lahir di Indonesia langsung punya utang gitu. Iya, Pok. Ya Allah. Emangnya tuh orang ngeridit susu? Bukan, masalahnya negara kita tuh utangnya sudah membengkak. Pemerintah akan menambah utang hingga 786,92 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.803,2 triliun rupiah. Utang Indonesia dari tahun ke tahun terus merangkak naik. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai lebih dari 6.074 triliun rupiah. Kalau begitu, terus siapa yang disalahin? Orang-orang yang punya kuasa. Bukan kayak gitu nih, gue ngerti Nur. Jadi begini, kenapa tuh Orok sampai ngeridit susu? Itu lantaran susu ibunya bengkak. Terus siapa yang mesti disalahin? Siapa lagi? Yang jelas sih pasti bapaknya. Jawabannya yaitu Jadi utang terhadap GDP kita itu separohnya. Walaupun utangnya cuma 1.200 triliun. Sekarang orang melihat utang 3.400 triliun, banyak banget, kayak 3 kali lipat. Ini kayak Indonesia krisis nggak? Kenapa Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitude-nya besar? Karena tadi investasi di bidang sumber daya manusia yang mungkin banyak tertunda. Investasi di bidang infrastruktur yang sama sekali tidak dilakukan dalam jumlah yang cukup. Menteri Keuangan Sri Mulyani nerbitin surat utang bond dengan bunga 2%. Saya minta Sri Mulyani coba tukar itu bond yang saudara bikin dengan bunga sangat mahal, merugikan rakyat Indonesia 11 miliar dolar. Tolong tukar dengan bond dan pembiayaan begini. kita ini negara besar, sudah masuk negara G20. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, kepada seluruh menteri, agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita itu sudah seharusnya membantu. Harus dibalik. Jangan lagi begini lagi. Ini ya kan, bangun infrastruktur, ongkosnya adalah kita berutang, subsidi rakyat dicabut, harga naik gitu loh. Utang negara ini yang katanya sampai 4.000 triliun, terserah lah beberapa triliun, sampai berapa katanya ya, sampai 4.000 triliun, tidak akan lunas sampai rakyat ridho dengan haramnya riba. Apalagi sistem hutang kita riba, yang Allah mengumumkan perang, yang pelaku riba mal'un, dilaknat. Dalam hadis disebutkan riba tis'atun wa tis'una baban. Untuk riba itu ada 99 pintu dosa. Adnaha, yang paling ringan dari 99 pintu dosa itu ka'iyati ar-rajulu bi ummihi, seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri. Zina adalah dosa besar, apalagi menzinai ibunya sendiri, tentu lebih besar lagi. Begitulah kedudukan riba dalam pandangan Islam. Nah, utang itu pasti najis kalau dia mengandung riba, karena riba itu perkara yang sangat buruk. Kemudian yang kedua adalah apakah di dalam hutang itu ada syarat-syarat yang bakal menimbulkan mudarat kepada orang yang berhutang, apalagi ini negara, ketika hutang demikian besar pada suatu negara pemberi hutang, lalu dengan hutang itu dia memberikan syarat-syarat yang pada akhirnya akan memberikan keburukan kepada negara itu, maka jelas ini hutang najis, hutang yang buruk, karena kalau dibiarkan bukan tidak mungkin negara itu akan tergadai dan kedaulatannya akan terenggut, sebagaimana yang kita baca ada banyak negara yang pada akhirnya dia tunjuk kepada negara penghutang. Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 1 dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Lalu kita merasa dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya. Itu yang paling ringan.